Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 38. Kedewasaan nggak selamanya diukur berdasarkan umur, Fris, ujar Anin saat mereka baru saja menyelesaikan perkuliahan. Umur boleh baru 20 tahun, tapi pengalaman hidup udah ngebentuk lo jadi kayak sekarang. Frisia menatap serius pada Anin yang mulai berceloteh. Walau banyak omong begitu, tapi terkadang cara Anin menyampaikan justru membuat Frisia tersadarkan. Jadi gue gak akan komentar apapun tentang keputusan lo yang mau nikah. Dia mungkin mikir gue terlalu impulsif, Nin. Itu spekulasi lo kan? Emang dia bilang gitu? Frisia menggeleng. Leo justru tersenyum menjawabnya, lengkap dengan anggukan. Lelaki itu tidak membantah. Baru saat mengantar ke kampus tadi, sempat mengeluarkan beberapa kalimat. Berhenti berspekulasi kalau gitu, saran Anin. Buat keputusan lo ini, gue gak heran. Lo tipe orang yang sekalinya nemuin cocok gak bakal dilepas. Tapi bagusnya dari lo bisa pegang komitmen itu kuat-kuat, lengkap dengan konsekuensinya. Untuk ukuran lo sih, gue wajar aja kalau udah berpikir ke sana. Kecuali gue nih ya, umur segini masih jadi beban orang tua, belum bisa jadi apa-apa. Baru deh dipertanyakan kalau tiba-tiba minta kawin. Frisia ikut terkekeh mendengarnya. Bersyukur ada yang menghargai keputusannya. Mungkin menurut beberapa orang, Frisia terlalu terburu-buru. Tapi mereka hanya tidak mengerti bahwa Frisia tidak pernah seyakin itu seumur hidupnya. Fris, panggil Anin. Dari nada bicaranya membuat Frisia sadar kalau Anin serius kali ini. Gue sayang lo, udah anggap lo saudara gue sendiri. Gue benar-benar berharap lo bahagia. Frisia tidak mudah merasa terharu di tengah persahabatan mereka sejak dulu. Tapi lihat ekspresi Anin setulus itu. Ia jadi merasa melankolis, mengingat banyak-banyak apa yang sudah Anin beri padanya. Dukungan dan keadaan sahabatnya itu yang tidak pernah luput dari ingatan. Frisia mengingat setiap orang yang berjasa di saat kejatuhannya. Kalau lo cowok, udah gue pacarin kali ini. Ya ampun Fris, Anin bergidik ngeri. Frisia malah tertawa. Nakutin banget. Gak mau ya gue saingan sama si Leon. Kan gue bilang kalau Nin. Astaga, gitu aja takut. Frisia memberesi buku di meja dan mengikuti Anin yang sudah berdiri lebih dulu. Lagian gue bersyukur punya sahabat cewek. Gue gak perlu khawatir hubungan kita renggang habis salah satu dari kita nikah. Ya elah, Anin mengeluarkan lollipop dari tasnya. Lo duluan aja, gue mah masih pantas ngemut lollipop. Kalau lo udah pantas ngemut yang lain. Anin, seru Frisia segera. Kenapa ia harus paham sih? Otaknya sudah tidak waras. Anin hanya tertawa. Mereka mulai berjalan. Mau balik kemana lo? Rumah. Frisia meringis. Deg-degan mau bilang abang gue. Kayak bakal dimarahin aja. Abang lo kan gak tegaan orangnya. Bukan takut dimarahin sih, gak tega bikin dia kepikiran. Kemarin dia habis dapat kejutan kabar istrinya hamil. Masa sekarang aku kasih kejutan yang malah bikin dia terbebani? Bang Ren pasti mikirin lo, tapi lo bukan beban Fris. Ya, Frisia hanya takut keputusannya membuat Ren kepikiran. Kakaknya itu tipe pemikir, apalagi tentang keluarganya.
begitu selektif dan tidak main-main. Apa jadinya kalau Ren tahu bahwa selama ini adiknya berhubungan dengan Leo? Biar aku yang bilang ke Ren. Enggak, aku aja yang bilang ke abangku. Ini tanggung jawabku. Nanti kalau aku udah jujur, baru kamu boleh datang. Tapi itu terkesan dia belum tahu leh. Aku takut dia kaget. Jadi aku mau bilang duluan sebelum kamu yang datang. Percaya sama aku ya. Di perjalanan, Frisia terus memikirkan ucapan Leo. Aku nggak tahu apa yang bikin kamu pengen kita nikah tiba-tiba kayak gini. Tapi Fris, sekalipun keputusan ini kamu ambil secara mendadak dan mungkin tanpa berpikir matang, aku nggak mau sia-siain kesempatan. Sampai nanti aku jamin kamu nggak akan menyesal dengan keputusan mendadakmu itu. Aku mau buktiin. Mungkin Leo sempat berpikir kalau keputusan Prisya begitu mendadak dan tanpa pertimbangan ke depannya, apalagi persiapan mental. Tapi tidak ada yang tahu bahwa itu keputusan terbesar yang Prisya ambil dan ia yakini benar. Turun dari mobil, Prisya lalu menatap rumah di hadapannya. Pelan ia berjalan menyusuri taman depan rumah yang rindang. Beberapa kali helaan napasnya terdengar keras, hanya untuk mengusir kegugupan. Semoga kakaknya mengerti, semoga tidak akan ada penolakan. Udah datang ternyata. Suara Ren terdengar saat ia baru membuka pintu. Mau ngobrolin apa? Sampai minta abang balik dulu dari kantor siang-siang gini? Tanyanya pelan. Frisa mendongak melihat wajah tenang kakaknya, tanpa tahu bahwa ia akan mengutarakan sesuatu yang mengagetkan. Frisa segera mengumpulkan keberanian. Menatap Ren bikin ia tidak tega. Jadi saat kakaknya hadap belakang dengan suara lumayan keras, ia berbicara. Jantungnya hampir copot rasanya. Karena tepat sebelum teriakannya melengking, Ren justru sudah kembali menghadapnya. Bang, aku mau nikah muda. Ia tahu dua bola mata kakaknya langsung melebar mendengar ucapannya tadi. Tidak merasa gentar sedikit pun, dibalasnya tatap itu dengan penuh keyakinan. Kamu habis mampir kemana? Ia ikut mengernyitkan dahi. Dari kampus langsung pulang? Berarti kesambet setan di jembatan? Astaga, bisa-bisanya percaya hal mistis seperti itu di zaman yang serba canggih seperti sekarang. Bang, tunggu, aku belum selesai ngomong ih. Rengeknya melihat sang kakak malah berjalan ke ruang tengah dan menyalakan televisi. Kamu pasti cuma halu saking ngefansnya sama siapa itu yang boyband Korea yang kamu liatin tiap hari. Katanya nggak ada kuota, nggak ketemu opa, sampai ke bawah mimpi nikah sama dia. Aku nggak sehalu itu. Terus emang kamu punya pacar? Mau nikah sama siapa? Ia memberenggut kesal, tapi menjawab lirih. Sama Duda. Kening kakaknya berkerut. Kali ini menjulangkan tubuh tingginya sembari menatap adiknya intens. Duda? Iya, Duda 2 kali. 2 kali? Frisia meringis tidak enak hati. Baru pertama mendengar Ren berteriak sampai seperti itu. Astaga, kacau. Ren benar-benar terkejut luar biasa pasti. Bang, rengek Frisia lagi. Kali ini menggoyangkan lengan kakaknya saat tatap Ren terus terarah dengan kerenyitan di dahi. Enggak apa-apa kan? Siapa? Suara Ren melantun rendah. Frisia menggigit bibir bawahnya pelan. Antisipasi dengan keterkejutan Ren selanjutnya jika ia menyebutkan satu nama. Siapa Fris? Udah sejak kapan kamu berhubungan sama dia? Kenapa kamu pilih dia? Berapa umurnya?
Sampai udah duda 2 kali. Kenapa bisa duda? Apa ada masalah sama hubungannya dengan perempuan? Fris, jawab abang. Frisnya memberenggut. Gimana bisa jawab kalau pertanyaan Ren beruntun begitu? Namanya Leo. Satu nama itu sudah cukup menggambarkan semuanya. Ren sudah kenal Leo. Jadi bagi Frisia akan lebih mudah membuat Ren mengerti tanpa harus ditanya dari awal sampai akhir tentang kepribadian lelaki itu. Leo, Ren memastikan. Dalam benaknya, ia pikirkan banyak nama Leo yang ia kenal. Saat TK dan SD tidak ada. SMP ada, tapi cewek. Kan namanya Leoni. SMA, sepertinya tidak ada. Kuliah, Ren menggeleng. Mungkin ada, tapi ia tidak kenal. Saat-saat itu kan ia bahkan tidak peduli tentang hidup semua orang. Lalu akhir-akhir ini, Leo, Ren membelalak saat satu pemikiran melintas. Leo kakaknya Kansar itu duda? Cetusnya. Ia ingat Surya pernah bertanya tentang istri Leo yang sudah meninggal, tapi nggak 2 kali. Ralatnya lalu kembali mengernyit. Frisia menunggu ketar-ketir. Ia belum mengiyakan. Leo siapa, Fris? Suara Ren kembali melantun, sedikit mengintimidasi. Jangan bikin abang pusing kayak gini. Leo itu, Frisia menghela napasnya pelan. Iya, Leo yang abang kenal, yang punya airbed. Kakaknya Kansar? Ren memastikan lagi. Matanya kembali memicing. Frisia mengangguk. Kamu bercanda? Frisia menggeleng.